cara wahyu diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat tanpa perantara dengan pembicaraan yang mereka pahami. Ini langsung. Ya, langsung. Allah langsung berfirman kepada para malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, ini langsung, nggak pakai perantara. Allah langsung berbicara, langsung berfirman kepada para malaikat, nggak pakai perantara. Ini salah satu cara wahyu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan malaikat juga bisa langsung dialog. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka berkata langsung, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah? Dan mereka lanjutkan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Ini cara yang pertama. Allah langsung berfirman, langsung berdialog, langsung berkata kepada para malaikat. Dan dalam hal ini, malaikat langsung bisa berdialog dan menjawab, bertanya dalam hal ini. Dan Allah langsung jawab lagi, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Itu yang pertama. Begitu pula disebut dalam hadis yang panjang, riwayat Tabrani, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung kepada malaikat Jibril. Langsung kepada malaikat Jibril alaihissalam, yang lalu dibawa untuk disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Yang pertama tadi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu firman Allah langsung kepada malaikat. Yang kedua adalah Allah berfirman kepada malaikat, menyampaikan kepada malaikat Jibril langsung, directly, dan Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran dituliskan di Lauhil Mahfuz. Al-Quran dituliskan di Lauhil Mahfuz. Bal huwa Qur'an mahfuz. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. Jadi orang-orang kafir, apa arti kafir? Kafir itu artinya tertutup, cover. Jadi dia tertutup dari yang hak. Tertutup dari yang hak. Dari Al-Quran. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. Yang tersimpan dalam Lauh Al-Mahfuz. Dalam Lauh Mahfuz. Al-Quran diturunkan secara keseluruhan ke Baitul Izzah. Di langit dunia pada Lailatul Qadar. Itu langsung pada Lailatul Qadar Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah diturunkan sedikit demi sedikit kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Yas'alunaka 'anil anfal misalnya. Allah jawab, Yas'alunaka madza
Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW saat menerima perintah sholat 5 waktu pada Isra Mi'raj. Itu langsung. Saat menerima perintah sholat 5 waktu pada Isra Mi'raj. Lebih tepatnya pada Mi'raj. Ketika Allah mengundang Rasulullah SAW ke Sidratil Muntaha. Selanjutnya cara wahyu turun dengan Jibril, lalu malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan cara seperti ini sangat berat bagi Rasulullah SAW karena beliau harus menyesuaikan dengan spiritual malaikat yang tinggi. Sudah sangat tinggi. Tapi ketika dapat wahyu yang dengan seperti suara lonceng itu Rasulullah SAW harus menyesuaikan dengan spiritual malaikat. Disusupkan ke dalam hati dan jiwa Nabi. Disusupkan ke dalam hati dan jiwa Nabi. Kemudian malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Malaikat Jibril menjelma disampaikan oleh Umar bin Khattab. Sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim yang menerangkan rukun iman, rukun Islam, dan cara ini para sahabat juga dapat melihat malaikat. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang tiba-tiba datang seorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Kami nggak ada yang kenal dengan dia. Kayaknya orang jauh. Tapi nggak ada bekas perjalanan. Nggak ada bekas perjalanan. Kalau kita misalnya dari sini ke Surabaya, walaupun naik apa? Naik mobil, tetap aja kelihatan ada bekas perjalanan. Ya, lecak lah atau apalah gitu. Apalagi dulu jalan kaki atau naik unta atau naik kuda. Pasti ada debu. Nah, pasti ada debu. Ini enggak ada bekas perjalanannya. Rambutnya tetap rapi, enggak ada debu. Ya, kalau bahasa sekarang ujuk-ujuk ada di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujuk-ujuk udah tiba-tiba datang, beliau duduk di nempel, sahabat aja nggak berani kayak gitu. Ini tiba-tiba ada orang yang nggak dikenal, ya. OTK kalau sekarang yang namanya ya, dan bertanya, ya Muhammad, bilangnya begitu, ya Muhammad, nggak ya Rasulullah, ya Nabi Allah, enggak, ya Muhammad. Yang lain, sahabat Nabi itu nggak berani nyebut Muhammad. Kayak kita mau Ustadz, misalnya Ustadz Fendi, ada gitu bang manggil namanya aja, atau Ustadz Sigit, nggak ada kan? Panggil Ustadz. Nah ini para sahabat, kalau nggak ya Rasulullah, ya kan, sering banget ya ketika Nabi bertanya kepada para sahabat. Mereka jawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Atau kalau mereka bertanya, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Dalam banyak hadis, sampai Bunda Aisyah sendiri, istri beliau, itu nyebutnya, ya Rasulullah. Wahai Rasul Allah. Ini tiba-tiba orang yang nggak dikenal tadi, bilang, ya Muhammad. Ya Muhammad. Akhbirni anil Islam. Kabarkan, ceritakan kepada saya tentang Islam. Diceritain lah Islam, syahadat, sholat, terus puasa, zakat, dan haji. Wa akhbirni anil iman. Kabarkan kepada saya tentang iman.
iman kepada Allah dan seterusnya. Wa akhbirni anil ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu kata Nabi, hendaklah Anda beribadah kepada Allah seperti Anda melihat Allah. Kalau Anda tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat Anda. Itu ihsan. Wa akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepada saya tentang as-sa'ah, hari kiamat. Rasulullah di depan para sahabat enggak gengsian. Apa kata Rasulullah? Nah, ini Rasulullah luar biasa. Padahal semua bisa dijawab sama Nabi. Pas ditanya yang wa akhbirni anis sa'ah, kabarkan, ceritakan kepada saya tentang hari kiamat. Apa kata Nabi? Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau kita misalnya ada ustadz ditanya, enggak tahu jawabannya, gimana? Berani ngomong begitu enggak? Kadang-kadang mohon maaf ya, gengsi mau ngomong enggak tahu gitu. Akhirnya muter-muter gimana gitu kan. Nabi enggak, kalau enggak tahu bilang mal mas'ul bi'alami minas sa'il. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian yang tadi, orang tadi nanya lagi, wa akhbirni an, ada dua riwayat, alamatuha atau isaratuha. Kabarkan kepada saya tentang tanda-tandanya, alamatnya, tanda-tanda kiamat. Sampaikan. Ketika, nah ini, orang-orang pengembala kambing sudah berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Siapa pengembala kambing yang dimaksud? Orang-orang Arab. Mereka pengembala kambing, tidak beralas kaki, dan ketika para pengembala kambing itu sudah berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, itu tanda-tanda kiamat akan datang. Nah, sekarang kita lihat, bangunan paling tinggi di mana? Yang tadinya mengembala, nggak pakai terompah, tanpa alas kaki, sekarang kaya raya. Berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ada yang 850 meter ke atas. Ada yang 1 kilo. Ya Allah, 1000 meter ke atas. Dan itu semua sekarang berada di Timur Tengah. Berada di Timur Tengah. Itu ciri-ciri tanda-tanda kiamat sudah dekat. Nah, setelah selesai semua, orang itu ngilang. Nggak tahu redaksinya, pokoknya orang itu nggak ada aja. Udah selesai. Nah, kemudian Nabi bilang, tahukah kalian siapa yang datang barusan? Apa kata para sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa kata Nabi? Itu adalah Jibril. Dia adalah Jibril. Dia adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi, dalam kisah hadis ini, belajar agama itu nggak mesti dari ceramah monolog. Tapi dengan bertanya juga belajar agama. Saya mau nanya sekarang,
Kira-kira malaikat Jibril udah tahu nggak yang tadi ditanyain? Tentang Islam udah tahu belum? Malaikat Jibrilnya udah tahu belum? Udah tahu. Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang kiamat. Malaikat Jibrilnya udah tahu belum? Tahu. Tapi dalam rangka mengajar yang lain, malaikat Jibril datang bertanya dalam rangka mengajar. Ya. Yu'allimukum amro dinakum, kata Nabi. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian urusan dan perkara agama kalian. Karena kalau nggak ada yang nanya, kadang-kadang mohon maaf, ada ustadz ceramah menyampaikan sesuatu itu bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh audiensnya. Kadang-kadang audien nggak fokus tuh ngedengerinnya. Tapi pas ada yang nanya itu bakalan kemudian dijawab, yang nanya itu bakalan fokus mendengarkan jawaban. Makanya alangkah indahnya juga ada dialog dalam kajian atau apa pengajian, ada tanya jawab. Karena dengan begitu nanti terkadang ustadznya itu nggak tahu apa yang dibutuhkan jamaah. Nah, dengan bertanya, ternyata yang dibutuhkan jamaah itu ini. Itu seperti itu. Ini, seperti itu. Nah, begitu konsep atau metode pengajaran dalam Islam. Banyak, luas. Gitu, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dan menyampaikan dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk asli. Ini, kalau yang bentuk asli ini hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa lihat. Para sahabat nggak bisa lihat, apalagi kita. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Rupanya yang asli, wujudnya yang asli. Pada waktu yang lain, yaitu di sidratil muntaha. An-Najm 13-14. Wa anna arasan syadidan wa syuhuba. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, kata jin. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dulu, kalau bahasa ilustrasinya ya, diilustrasikan kayak fulan meninggal, si fulan lahir, si fulan nikah, si fulan sakit, si fulan kecelakaan, si fulan ini. Si fulan motornya hilang, si fulan dompetnya hilang, si fulan hilang semua. Si fulan dapat HP baru, mungkin misalnya ya. Itu jin waktu itu masih bisa dengar. Akhirnya ngomong ke yang bawahnya. Yang paling atas bilang ke yang bawahnya. Besok fulan begini-begini. Fulan begini-begini. Nyampe terus ke bawah. Sampai ke bawah, jin yang paling bawah bilang kepada aulianya. Kepada yang bekerja sama dengan dia. Dukun. Makanya kalau nanya mbah lagi, apalah namanya? Ya kan? Apalagi dari langit. Tok sampai ke dukun. Jadi enggak pas. Padahal ini baru semasjid aja. Ada dulu kan kuis yang orang pertama
disampaikan sesuatu, kemudian bisik sampai ujung, itu bisa beda. Apalagi kalau dari langit. Nanti dukunnya nyampaikan ke orang yang datang ke dia. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ata kahinan falam tuqbal sholatuhu arba'ina lailatan." Barang siapa yang datang ke dukun, tidak diterima sholatnya 40 hari. Nauzubillah min dzalik. Itu baru datang doang. Dukun-dukun tidak dapat kabar lagi. Dulu masih dapat, sekarang nggak dapat kabar lagi. Nggak dapat info lagi dari, kalaupun dulu masih dapat kabar, kabarnya juga simpang siur. Kalau sekarang nggak dapat kabar sama sekali, udah jelas blank. Dan jangan percaya kepada dukun-dukun. Ya. Apa namanya, para peramal, dukun, lihat apa segala macam. Lah kalau benar iya, dia bisa melakukan misalnya melipat gandakan uang, ya dia udah kaya dari dulu kan. Nggak buka praktek kan. Kalau benar, iya dia bisa bikin orang kaya, atau dia bisa menemukan barang yang hilang gitu kan. Segala macam, ya dia udah kaya dari dulu gitu kan. Nggak perlu buka-buka praktek dan lain sebagainya. Kisah Kisra Persia saat itu, Abra Wazir bin Hurmuz bin Anushirwan yang memiliki 360 tukang tenun. Jadi nggak tanggung-tanggung. Kalau katanya ada orang yang datang mau nyalon sesuatu, datang ke kemana gitu, itu satu. Ala ini Kisra Persia itu punya, jadi dukunnya yang datang ke dia. Kayak saharnya Fir'aun. Jadi sahar tukang sihirnya yang datang ke Fir'aun. Beda ya kan? Kalau ini, mohon maaf ya, orang-orang ini yang datang ke dukun. Sementara kalau Fir'aun, dukun-dukunnya tadi atau tukang sihirnya yang datang ke Fir'aun. Sama, Persia juga begitu. Dia punya 360, udah kayak hari aja kan ya. 360 tukang tenung. Tukang, ya dukun lah bahasanya. Baik, keberadaan Nabi Muhammad SAW itu adalah nikmat bagi kita, orang-orang yang beriman. Nikmat dan karunia bagi mukmin. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita itu merupakan karunia dan nikmat yang sangat besar. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka. Jadi kehadiran Rasulullah SAW pertama membacakan ayat-ayat Allah, itu merupakan karunia dari Allah, nikmat dari Allah. Kedua, membersihkan jiwa kita. Dengan hadirnya Nabi, jiwa kita semakin bersih. Dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Mengajarkan Alkitab dan hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang